Halo rekan-rekan pendidik dan para pembelajar yang luar biasa. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Senang banget rasanya bisa kembali berbagi dengan Anda semua yang selalu semangat mencari inspirasi baru. Hari ini, kita punya sebuah bedah praktik baik yang super menarik dari seorang guru hebat, Bapak Mulyawan Gumilar. Beliau ini berhasil meracik sebuah metodologi pembelajaran yang sangat terstruktur bernama Gempita, singkatan dari kegiatan gemilang praktik baik, khususnya untuk mengajarkan sejarah Islam. Nah, kita bakal langsung selami bagaimana metode ini benar-benar mengubah atmosfer dan dinamika di dalam ruang kelasnya. Oke, coba deh posisikan diri Anda sebentar sebagai seorang murid. Bayangkan Anda lagi duduk di kelas, dan alih-alih disuruh, anak-anak buka buku bab 1 dan hafalkan tahun lahir tokoh ini, guru Anda justru membuka pelajaran dengan satu pertanyaan tajam. Gimana caranya ya, Islam bisa berkembang seluas ini tapi lewat jalan damai? Zlep. Tiba-tiba, pola pikir Anda langsung bergeser kan? Dari yang tadinya cuma mode pasif siap-siap ngafal, mendadak berubah jadi rasa ingin tahu yang aktif. Dan ya, persis seperti inilah cara Bapak Mulyawan menangkap perhatian murid-muridnya sejak menit pertama. Untuk peta jalan kita hari ini, kita akan pakai alur kerangka kerja STAR ya. Mulai dari masalah pembelajaran sejarah Islam, lalu masuk ke tantangan di ruang kelas, dilanjutkan dengan 6 langkah aksi pembelajaran, kemudian bukti hasil dan refleksi, dan kita tutup dengan inspirasi untuk guru lain. Kita mulai dari bagian pertama, masalah pembelajaran sejarah Islam. Gini, secara tradisional kita tahu persis kalau pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sering banget dicap sebagai pelajaran hafalan murni. Siswa cuma duduk pasif, dengerin ceramah panjang, terus napalin nama tokoh kayak Wali Songo atau nama-nama tempat tanpa benar-benar memaknai apa sih sebenarnya perjuangan mereka. Jadi PR besarnya di sini adalah gimana caranya membalik keadaan tersebut. Mengubah paradigma kuno itu menjadi sebuah pengalaman belajar yang kreatif, aktif, dan kolaboratif. Target utamanya bukan cuma sekedar tahu siapa tokohnya, tapi benar-benar membangun karakter keteladanan di dalam diri anak-anak kita. Lanjut ke bagian 2. Tantangan di ruang kelas. Nah, bagian ini pasti terasa sangat relatable buat kita semua yang sehari-hari ada di kelas. Tantangan yang dihadapi Pak Mulyawan ini nyata banget. Pertama, beliau sadar kalau tingkat pemahaman awal tiap siswa itu beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Kedua, ada dinding tebal berupa minat belajar sejarah yang rendah banget. Anak-anak sering menganggap sejarah itu membosankan. Ketiga, di era digital ini nyari info emang gampang, tapi kemampuan siswa buat memilah mana sumber digital yang valid itu tantangan literasi yang luar biasa. Dan keempat, menjembatani kisah sejarah masa lalu agar bisa jadi refleksi nilai keteladanan di kehidupan nyata itu susah banget kalau cuma mengandalkan ceramah di depan kelas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini adalah dapur utamanya. 6 langkah aksi pembelajaran menggunakan metode Gempita. Bapak Mulyawan merumuskan 6 langkah Gempita ini dengan sangat logis, dimulai dari apersepsi buat memancing rasa ingin tahu, lalu pembagian kelompok, lanjut ke mengolah informasi, habis itu siswa diajak membuat produk, melakukan presentasi di depan teman-temannya, dan ditutup dengan manis lewat refleksi. Alurnya ini saking rapinya, saya yakin guru manapun yang lagi menyimak ini bisa langsung menduplikasinya di kelas masing-masing. Mari kita bedah lebih dalam beberapa langkah jagoannya. Pada tahap pembagian kelompok, strateginya pinter banget. Daripada nyuruh satu kelas mempelajari semua hal yang sama persis, beliau membagi target secara spesifik. Misalnya, kelompok 1 khusus membedah Sunan Kalijaga dan pendekatan budayanya. Kelompok 2 fokus ke Sunan Ampel dan sistem pesantrennya. Kelompok 3 tentang Sunan Gunung Jati dan dakwah sosialnya. Ini strategi yang otomatis memaksa setiap siswa buat melakukan riset mendalam bareng-bareng. Mereka nggak cuma menyentuh permukaan materi, tapi benar-benar jadi ahli di topik kelompoknya masing-masing. Dan saat masuk ke tahap bikin karya, wah ini seru. Mereka nggak dipaksa nulis esai berlembar-lembar. Anak-anak dikasih kebebasan buat milih bentuk produk kreatif. Boleh bikin poster, peta konsep, infografis, atau bahkan kartu tokoh. Ini benar-benar jenius. Anak yang jago visual bisa asik mendesain. Yang suka analisis bisa fokus menyusun poin-poinnya. Mereka beralih dari sekedar pendengar menjadi kreator dan peneliti untuk proses belajar mereka sendiri. Anda mungkin mikir, terus gimana cara menilainya kalau sekreatif dan sebebas ini? Nah, disinilah kekuatan rubrik penilaiannya. Semuanya dibuat sangat terukur. Nilainya dibagi-bagi, 25% dari proses membuat produk, 20% dari performa kerja kelompok, 20% dari cara mereka mengolah informasi, 20% lagi dari presentasi, dan 15% dari refleksi. Jadi keterampilan kayak kerja sama tim dan kemampuan cari info valid itu dihargai sama tingginya dengan hasil akhir karya mereka. Adil banget kan? Kita beranjak ke bagian keempat, bukti hasil dan refleksi.
Ini nih, momen yang paling bikin merinding dari seluruh rangkaian metode ini. Coba kita simak langsung apa yang ditulis oleh salah satu siswa, namanya Ammar, di lembar refleksinya. Dia nulis gini, "Saya meneladani kesabaran para ulama. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik dan tidak memaksa." Wow, ini bukan sekedar tebak-tebakan pilihan ganda loh. Ini bukti nyata ada transformasi pikiran. Dari anak yang tadinya mungkin cuma ngapalin nama-nama wali buat ujian, berubah jadi pembelajar yang punya empati dan nangkep banget esensi dari sejarah itu sendiri. Ada satu lagi dari siswi bernama Lulu yang nggak kalah menyentuh. Dia nulis, "Saya belajar menyampaikan kebaikan harus santun. Di sekolah saya ingin menghargai teman dan tidak mengejek." Kutipan dari Lulu ini menurut saya ibarat home run. Kok bisa? Karena nilai-nilai sejarah dari abad ke-15 berhasil menembus waktu dan diterjemahkan jadi panduan perilaku anti-bullying buat remaja di masa kini. Inilah teman-teman wujud asli dari pendidikan karakter. Terakhir, bagian kelima, inspirasi untuk guru lain. Sebagai guru yang selalu reflektif, Pak Mulyawan dengan rendah hati membagikan apa aja sih yang perlu dievaluasi buat kedepannya. Ini jadi contekan berharga buat kita. Pertama, karena anak-anak sering bingung di awal pas nyari sumber yang valid, mending kita siapkan dulu contoh sumber belajar yang terarah. Kedua, biasakan latihan presentasi secara bertahap, biar anak yang pemalu pelan-pelan bisa lebih pede. Dan yang paling penting, kasih tahu rubrik penilaiannya dari awal banget, biar siswa ngerti apa ekspektasi kita dan tahu kemana mereka harus melangkah. Nah, akhirnya kita sampai di ujung paparan ini. Melihat gimana sebuah materi yang tadinya kaku dan kering bisa disulap jadi pengalaman yang begitu hidup dan bermakna. Pertanyaan besarnya sekarang berbalik ke Anda. Bagaimana Anda akan mengubah pelajaran hafalan di kelas Anda menjadi sebuah pengalaman pembentukan karakter hari ini? Mari kita pastikan pengetahuan dari masa lalu nggak cuma numpuk jadi memori, tapi benar-benar jadi fondasi sikap anak-anak kita di masa depan. Terima kasih banyak sudah ikut membedah praktik baik ini bareng saya. Teruslah menginspirasi dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.